Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita ulang pelajaran sebelumnya. Sama-sama. Kadangkala kami melihat berbolak-balik wajah engkau ke langit. Sungguh kami benar-benar akan memalingkan engkau ke kiblat yang engkau meridhoinya. Palingkanlah wajah engkau ke arah Masjidil Haram. Di mana saja kalian berada, maka palingkanlah oleh kalian wajah-wajah kalian ke arahnya. Orang-orang yang mereka diberi Alkitab, sungguh mereka mengetahui, sungguhnya dia kebenaran dari Tuhan mereka, tidaklah mulai dari apa yang mereka kerjakan. Sungguh jika engkau mengatakan pada orang-orang yang mereka diberi kitab, setiap ayat tidaklah mereka mengikuti kiblat engkau, tidaklah engkau pengikut kiblat mereka, dan tidaklah sebagian mereka pengikut kiblat sebagian yang lain. Sungguh jika engkau mengikuti keinginan mereka, telah datang pada engkau berupa ilmu, sesungguhnya engkau jika demikian sungguh di orang-orang yang zalim. Berikutnya kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. Kita terjemahkan. Buku ditutup, kita terjemahkan sama-sama. Alladzina, orang-orang yang atainahum,
kami berikan pada mereka alkitabah, alkitab, ya'rifunahu, mereka mengenalinya, mengenali atau mengenal, mereka mengenalinya, kama, sebagaimana, atau seperti apa yang, atau sebagaimana, kama, sebagaimana, ya'rifuna, mereka mengenali abna'ahum, anak-anak mereka. Wa inna, sungguh, fariqon, segolongan minhum, dari mereka, lapendek, sungguh, yaktumuna, mereka menyembunyikan al-haqqa, kebenaran itu, wa mereka ya'lamun, mereka mengetahui. Lagi alladzina, orang-orang yang atainahum, kami berikan pada mereka alkitab, ya'rifunahu, mereka mengenalinya, kama, sebagaimana, ya'rifuna, mereka mengenal abna'ahum, mereka, dan inna, sesungguhnya fariqon, segolongan, minhum, dari mereka, lapendek, sungguh, yaktumuna, mereka menyembunyikan al-haqqa, kebenaran itu, wahum, dan mereka ya'lamun, mereka mengetahui. Sama-sama, orang-orang yang kami berikan pada mereka alkitab, mereka mengenalinya sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka, dan sesungguh segolongan dari mereka, sungguh mereka menyembunyikan kebenaran itu, dan mereka mengetahui. Dari belakang, ya'lamun, mereka mengetahui, wahum, dan mereka al-haqqa, kebenaran itu, layak tumuna, sungguh mereka menyembunyikan, minhum, mereka, fariqon, segolongan, wa inna, sesungguhnya, abna'ahum, anak-anak mereka, ya'rifuna, mereka mengenali, kama, sebagaimana, ya'rifunahu, mereka mengenalinya, alkitab, atainahum, kami berikan pada mereka, alladzina, orang-orang yang, sama-sama, orang-orang yang kami berikan pada mereka alkitab, mereka mengenalinya sebagaimana mereka anak-anak mereka, dan sesungguhnya segolongan dari mereka, sungguh mereka menyembunyikan kebenaran itu, dan mereka mengetahui al-haqqu, kebenaran itu, min, dari Rabbika, Tuhan engkau, la takunana, janganlah engkau sekali-kali menjadi. Janganlah engkau Menjadi, kalau kun jadilah, kun fayakun, jadilah maka jadi. La takun, jangan menjadi. La takun, janganlah engkau menjadi. Ini ada nana, sekali-kali. Janganlah engkau sekali-kali menjadi.
Min dari al-mumtarin, orang-orang yang ragu-ragu itu. Lagi al-haqqu, itu min dari rabbika, Tuhan dan engkau. engkau. Fa la Maka takunana, janganlah engkau sekali-kali menjadi menjadi min dari al-mumtarin, orang-orang yang ragu-ragu. itu. Sama-sama, kebenaran itu. Benaran itu Orang itu dari Tuhan Tuhan engkau. maka Janganlah engkau sekali-kali menjadi dari orang-orang orang yang ragu-ragu. itu. dari belakang al-mumtarin, Orang yang ragu-ragu min dari la takunanna, janganlah engkau engkau sekali sekali-kali menjadi fa maka bika Tuhan engkau min dari al-haqqu, kebenaran kebenaran itu. itu. Sama-sama, kebenaran itu. Kebenaran itu dari Tuhan engkau. Maka janganlah engkau sekali-kali menjadi orang yang dari ragu-ragu. Orang-orang yang ragu. ragu-ragu. Dibaca lagi dari awal. Orang-orang yang kami, sama-sama. Orang-orang yang kami berikan pada mereka Alkitab, mereka mengenalinya sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Dan sesungguhnya golongan dari mereka sungguh mereka menyembunyikan kebenaran itu dan mereka mengetahui kebenaran itu dari Tuhan engkau. Maka janganlah sekali-kali engkau menjadi dari orang ragu-ragu. Oh ya, ini tanya ta, engkau ta. Wah, Dan li, bagi, kulin, setiap. Iya. Kulin itu kalau ditanwin berarti ada mudhof ilaih yang dikira-kirakan. Itu menyesuaikan dengan konteksnya masing-masing. Kulu kan mesti butuh sandaran setiap apa, gitu ya. Kalau ditanwin sandarannya disebutkan, dikira-kirakan, ini kira-kira apa? Setiap kaum boleh, setiap umat juga boleh. Dan bagi setiap apa? Setiap kaum, ya. Dan bagi setiap kaum, wijhah, ada penghadapan. Wijah, wajah. Dan bagi setiap kaum ada penghadapan. Huwa, dia, ini sifatnya, yang dia kaum tadi, ya. Dan bagi setiap kaum ada penghadapan yang dia muwallihamu, orang yang memalingkan diri padanya. Ya, muwalli, kata pelakumu. Orang yang memalingkan diri padanya. Fa istabiqu, berlomba-lombalah kalian al khairat, pada kebaikan-kebaikan. Ainama, di mana saja, takunu, kalian berada. Kadang adalah, kadang menjadi, kadang berada. Kami berada. Di mana saja takunu, kalian berada, ya'ti bikumullah, Allah akan mendatangkan kalian. Allah akan mendatangkan kalian. Objeknya kalian. Jadi B-nya sebenarnya ya'ti itu datang. Tapi kalau ada B jadi mendatangkan, kumnya jadi objeknya. Kalau dijadikan mendatangkan, B-nya tidak dibaca. Gitu ya. Allah akan mendatangkan kalian. Jami'an, semuanya. Innallah, sungguhnya Allah
atas segala sesuatu qadir maha kuasa. Lagi wah dan li lagi kulin setiap kaum wijhah ada penghadapan. Huwa dia dikasih yang dia dianya dia kaum tadi ya, yang dia muwalliha orang yang memalingkan diri padanya, yang dia orang yang memalingkan diri padanya. Istabiqu berlomba-lombalah kalian al khairat pada kebaikan-kebaikan. Ainama di mana saja takunu kalian berada, ya tibikumullah Allah akan mendatangkan kalian jami'an semuanya. Innallah ala kulli segala syai'in suatu qadir maha kuasa. Sama-sama dan bagi setiap kaum. Bagi setiap kaum ada penghadapan yang dia orang yang memalingkan diri padanya, maka berlomba-lombalah kalian pada kebaikan-kebaikan di mana saja kalian berada. Allah akan mendatangkan kalian semuanya. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Dari belakang qadir maha kuasa. Syai'in Sesuatu. Kuli ala Atas. Innallah Sesungguhnya Allah jami'an semuanya ya'ti bikumullah Allah akan mendatangkan kalian. Lagi ya'ti bikumullah Allah akan mendatangkan kalian. Takunu kalian berada ainama dimanapun saja al khairat kebaikan fastabiqu berlomba-lombalah kalian muwalliha orang yang memalingkan diri padanya. Huwa dia wijhah ada penghadapannya walikulin dan bagi setiap kaum sama-sama dan bagi setiap kaum ada penghadapan yang dia orang yang memalingkan diri padanya, maka berlomba-lomba kalian ada kebaikan di mana saja kalian berada. Allah akan mendatangkan kalian semuanya. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Dibaca dari awal orang-orang yang kami berikan sama-sama. Orang yang kami berikan mereka mengenalinya sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka, dan sesungguhnya segolongan dari mereka mengenali kebenaran itu. Dan mereka mengetahui kebenaran itu dari Tuhan engkau
Janganlah engkau sekali-kali kalian menjadi dari orang-orang yang ragu-ragu. Bagi setiap kaum ada penghadapan yang dia orang yang malingkan diri padanya, padanya, maka berlomba-lombalah kalian pada kebaikan-kebaikan dimanapun kalian berada. Allah akan mendatangkan kalian semuanya. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Dari atas ya sudah. Ampun. Wah. Dan Min. dari Haisu. Mana saja. Dan dari mana saja. Kharajta. Engkau keluar. Engkau keluar. Maka palingkanlah wajhaka. Wajah engkau. Syatrul Masjidil Haram. Ke arah Masjidil Haram. Wah. Innahu sungguhnya dia. La pendek. Sungguh al-haqqu. Kebenaran min. Dari Rabbika. Tuhan engkau. Wa Allah. Tidaklah Allah. Wafil. Dat yang lalai. Amma dari apa yang ta'malun. Kalian kerjakan. Lagi, wah. Dan in haisu. Dari mana saja. Kharajta. Kalian keluar. Engkau keluar. Fa. Maka wali. Palingkanlah wajhaka. Wajah engkau. Wajahnya satu saja. Wajah engkau. Satrul Masjidil Haram. Ke arah Masjidil Haram. Wah. Dan innahu. Sesungguhnya dia. Lah pendek. Sungguh. Al-haqqu. Kebenaran. Min. Dari. Rabbika. Tuhan engkau. Wa mallah. Dan tidaklah Allah bighafil. Zat yang lalai amma terhadap apa yang ta'malun kalian kerjakan. Sama-sama. Dan dari mana saja? Dari mana saja kalian keluar, maka palingkanlah wajah engkau ke arah Masjidil Haram. Dan sesungguhnya dia kebenaran dari Tuhan engkau. Dan tidaklah Allah zat yang lalai dari apa yang kalian kerjakan. Kalian kerjakan. Dari belakang sudah? Belum. Ta'malun. Kalian kerjakan. Amma. Terhadap apa yang ghafil. Zat yang lalai. Wa ma'allah. Dan tidaklah Allah. Mir rabbika. Dari Tuhan engkau. Rabbika dan lal haqqu. Sungguh kebenaran. Kebenaran itu. Nah, sungguh suatu kebenaran. Wa innahu. Dan sesungguhnya dia. Syatrul Masjidil Haram. Ke arah Masjidil Haram. Arah Masjidil Haram. Wajhaka. Wajah engkau. Fawalli. Maka Palingkanlah. Palingkanlah. Kharajta. Keluar. Keluar.
keluar. Kau keluar. Wa min haitsu. Dan dari mana saja. Ya. Wa min dan dari mana. Sama-sama dan dari mana saja. Dari mana saja kau keluar, Maka palingkanlah Palingkanlah wajah kau ke ke arah arah Masjidil Haram. Dan sesungguhnya dia sungguh kebenaran dari Tuhan engkau. Dan tidaklah Allah dan yang Tidaklah Allah terhadap apa yang kalian dari apa kerjakan. yang engkau kerjakan. sudah selesai. Ada pertanyaan? 146, 149. Di ayat berapa ya? Dan Ayat berapa? Ada ayat 148 barangkali. Oh ya. Jadi ada terjemahan dan bagi setiap kaum itu ada penghajatan. Kalau diterjemahkan tujuan kira-kira bisa enggak? Tidak sama ya. Wijhah. Ini konteksnya kan masalah apa namanya? Ka'bah ya. Artinya penghadapan. Kiblah atau wijhah. Kiblah itu juga sebetulnya juga penghadapan. Wijhah juga penghadapan. Itu dari wajah itu muka. Depan itu untuk menghadap. Kalau tujuan itu qasdun atau hadaf atau ghoyah gitu ya. Ghoyah, qasdun, hadaf itu tujuan. Ini wijah. Ada lagi Yang 149 tawalli. Itu ada kalanya orang menerjemahkan hadapkanlah. Bagaimana Ustaz itu? kalau itu boleh, hadapkanlah. Boleh. Ya, cuma kalau wijah kan penghadapan. Kalau wali berarti menghadapkanlah boleh. Tapi itu sudah makna apa? Penyesuaian, penyempurnaan. Kalau wali itu hadapkanlah, mestinya satu akar kata dengan wijah, gitu ya. Gitu, wajih, gitu. Kalau wajih, wajhaka, gitu ya. Itu namanya hadapkan. Jadi karena kita menggunakan makna asli, makna harfiah, hari palingkanlah. Nanti ada tawala berpaling. Kalau wala yuwali memalingkan. Wali palingkanlah. Maksudnya ya hadapkanlah, gitu ya. Maksudnya hadapkanlah. Cuma karena tidak seakar kata dengan wijah penghadapan, gitu ya. Maka ya kita maknai asli. Nggih, sami-sami. Ada lagi yang lain? Nggih, monggo. 148. Oh ya. Ya. Haisuma. Ya. Mana tadi haisu? 149. Oh, min haisu. Oh ya. Min haisu kharajta. Ya. Min haisu kharajta. Ya, sama saja. Haisu. Cuma haisu itu bisa juga keadaan, gitu ya. Bisa keadaan bagaimanapun. Karena ada min dari manapun, gitu ya. Haisu lebih umum, ya. Bisa keadaan juga, bisa keadaan, bisa arah, bisa tempat, gitu ya. Kalau aina memang sudah pasti tempat, aina. Nanti ada konteks yang lain, haisu itu bukan untuk apa ini?
Ini apa ini? Dari arah kali ini ya. Dari mana saja. Bisa arah, bisa tempat, bisa keadaan. Gitu. Gitu. Kalau aina memang tempat ya. Khusus, lebih khusus. Tapi di konteksnya akhirnya sama, gitu ya. Gitu ya. Kita baca lagi sama-sama dari awal, monggo. Orang-orang yang kami berikan pada mereka, sama-sama. Orang-orang yang kami berikan pada mereka Alkitab, mereka mengenalinya sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka. Sesungguhnya segolongan dari mereka menyembunyikan kebenaran itu, mereka mengetahui kebenaran itu dari Allah, maka janganlah sekali menjadi dari orang-orang ragu-ragu itu. Dan bagi setiap kaum ada penghadapan yang dia orang yang memalingkan diri padanya, maka berlomba-lomba pada kebaikan itu. Di mana saja kalian berada, Allah akan mendatangkan kalian semuanya. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu Maha Kuasa, dan dari mana saja engkau keluar, palingkanlah wajah engkau ke arah Masjidil Haram, dan sesungguhnya sungguh kebenaran dari Tuhan engkau, dan tidaklah Allah zat yang lain dari apa yang kalian kerjakan. Kita cari kata-kata yang jamak. Yang pertama ini abna, artinya anak-anak jamak. Kalau satu ibnu. Indonesia jadi bin, gitu ya. Ibn jamaknya abna. Terus ini lagi al-mumtarin, apa? Orang ragu. Jamak. Kalau satu orang yang ragu, mumtari. Kalau perempuan, mumtari ya. Ini lagi al khairat, apa? Kebaikan. Jamak. Kalau satu, khairah. Itu yang jamak-jamak. Kemudian sekarang kita acak kosakata baru. Al-mumtarin. Orang-orang ragu. Korojata. Kau. Fastabiku. Berlomba-lomba. Kalian. Berlomba-lombalah. Ya arifunahu. Mereka mengenalinya. Al-mumtarin. Orang-orang. Korojata. Fastabiku. Berlomba-lombalah kalian. Ya arifunahu. Mereka mengenalinya. Itu saja kosakata barunya. Terus catatan penting masih tetap ya perbandingan muannas mudzakkar. Ini yang tidak dibedakan laki-laki perempuan, muannas mudzakkar. Huma, apa artinya? Mereka berdua. Dia berdua. Laki-laki perempuan sama. Huma.
Kamu Mereka berdua. Kamu berdua. Kamu berdua. Kalau huma mereka berdua. Kalau kamu berdua. Huma. Nah, Kami. Kami. ini atau ya? Saya. Saya. Ini laki-laki perempuan sama. Lagi. Huma. Kalian berdua. Mereka berdua. Kita berdua. Kuma. Kamu berdua. Berdua. Nah. Kami. Kami berdua. Ini ya. Oh, enggak pakai berdua. Nah, kami. Bisa berdua, bisa jamak. Pokoknya lebih dari Lebih dari satu. dua. Kami. Dua ke atas. Bisa dua, bisa tiga. Ya, bisa empat. Kalau yang huma ini memang dua. Orang ketiga dua. Orang. Huma. Orang kedua dua. Kuma. Kamu berdua. Huma. Dia berdua. Ini memang kalau nah kami bisa dua di ke atas ya. Dua termasuk kami. Ini atau ya? Saya. Saya. Dia berdua. Uma. Huma. Kamu berdua. Uma. Huma. Kami. Nah. Nah. Saya. Ai. Ya. Oh ya. Ini laki-laki perempuan sama tidak dibedakan. Sekarang yang beda. Kalau hu apa? Dia. Ya laki-laki. Kalau dia perempuan ha. Kalau hum. Mereka. Kalau Laki-laki. mereka perempuan. Hunna. Kalau ka. Engkau. Laki-laki. Engkau. Kalau perempuan. Ki. Kalau kum. Kalian. Kalian. Kalau kalian perempuan. Kunna. Kunna. Jadi hu pasangannya ha. Ha. Hum pasangannya Kunna. hunna. Ka pasangannya Ki. 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 Kum pasangannya kunna. Kunna. Dia apa? Dia hu pasangannya ha. Kamu Nah. ha pasangannya ki. Mereka Kum. mereka Huma. hum mereka pasangannya Huma. hunna. Kunna. Hum pasangannya hunna. Hunna. Hum pasangannya Hunna. Kunna. kalian Kum. pasangannya Kunna. hunna. Lagi dia hu pasangannya Ha. ha. Kamu Kum. Ha. ka pasangannya Ki. ki. Mereka Hum. hum pasangannya Hunna. Kunna. hunna. Kalian Kum. pasangannya Kunna. Kunna. hunna. Dia berdua Huma. Huma. huma iya. Huma. Kamu berdua huma. Kami nah saya Ya. ini atau ya. Kalau dia Hu. pasangannya Ha. Ha. kamu Ka. pasangannya Ki. ki. Kalian Kum. Kum. pasangannya Kunna. mereka pasangannya Kunna. ya. Sudah hafal semua? Insya Allah. Coba latihan satu saja. Minhum dari mereka. Kalau mereka perempuan, Min hunna. betul. Darimu, Min hu. Mingku. kamu Min. apa? Minka. Hu minka. Minka. Kamu perempuan, Minki. Minki. Darinya, Min Min. ha. laki-laki dulu. Minhu. Minha. Minhu. Min. Kalau dia perempuan, Minha. Minha. ah. Kalau dariku, Mini. ini. Mini. Dari kami, Minna. dari dia berdua, Min huma.
Minhuma. Dari kamu berdua. Minkum. Kamu berdua. Minkunna. Kamu berdua. Minkuma. Mingkuma. Kuma. Kamu berdua. Satu lagi ya. Ini aja. Innahu. Sesungguhnya Iya. dia. Kalau dia perempuan. Innaha. Sesungguhnya kamu. Minka. Inka. Kamu perempuan. Inki. Innaki. Innaki. Minaki. Sesungguhnya mereka. Minhum. Inna. Innahum. Innahum. Mereka perempuan. Innahum. Innahuma. Innahunna. 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 Sesungguhnya aku. Innahu. Aku. Minni. Ini. Sesungguhnya kami. Inna. Inna. Sesungguhnya dia berdua. Innahum. Innahuma. Innahuma. Sesungguhnya kamu berdua. Apa? Innakuma. 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 Ya. Itu ada pertanyaan? Oke, monggo. Ya, jadilah. Ya. Ayat 47. Oh ya. Ya, betul. Jadi kun, la takun itu memang aslinya kan ada wawu ya. Kana yakunu. Kana yakunu berarti kalau kamu ya takunu, gitu ya. Kamu menjadi takunu. Karena jangan mati, takun. Karena nunnya mati, maka wawunya hilang. Untuk menghindari pertemuan dua sukun kan, takun kan ya, jadi panjang. Gitu ya. Takun untuk menghindari dua sukun wawunya hilang. Takun. Terus kalau ketemu nana, benar-benar nunnya tidak mati, nunnya di fathah. Nah, gitu ya. Gara-gara di fathah, wawunya keluar. Gitu ya. La taku nan. Kita gara-gara nunnya tidak mati. Itu ada lagi pertanyaan. Tidak ada, sudah jelas, gampang-gampang. Ya, sudah lancar semua. Melanjutkan kemarin kita pahami tentang perpindahan kiblat, gitu ya. Jadi kemarin sebetulnya ahli kitab itu sudah mengetahui bahwa perpindahan kiblat itu betul-betul perintah dari Allah. Itu, dan pindah kiblat itu sebetulnya malah menjadi bukti kebenaran Rasulullah karena ciri-ciri itu ada di dalam kitab suci mereka. Jadi mereka mengingkari perpindahan kiblat itu bukan karena kurang bukti, bukan karena kurang keterangan, tetapi mereka sudah tahu kebenaran, tapi sengaja mereka mengingkari kebenaran itu. Malah mereka itu digambarkan pada ayat ini bagaimana pengenalan mereka tentang Rasulullah, yang artinya tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak beriman kepada beliau atau tidak mempercayai ajaran beliau. Paham ya? Jadi digambarkan ahli kitab itu orang-orang yang kami berikan pada mereka Alkitab. Siapa? Ahli kitab siapa? Nasrani. Yahudi dan Nasrani. Jadi Yahudi dan Nasrani disebut kafir ahli kitab karena mereka diberi kitab. Yang Nasrani dikasih Injil, yang Yahudi dikasih Taurat. Ahli kitab itu, Yahudi Nasrani itu, mereka mengenali beliau. Mengenali siapa? Mengenali Rasulullah. Ya, sebagaimana mereka mengenali anak mereka sendiri.
Paham ya? Jadi begitu rincinya, detailnya, ciri-ciri Nabi terakhir yang Allah sebutkan kepada mereka di dalam kitab suci mereka, sehingga digambarkan mereka mengenali Nabi itu seperti mengenali anak mereka sendiri. Gitu. Malah ada riwayat sahabat Umar ketika beliau di Madinah ketemu Abdullah ibnu Salam, pendeta Yahudi yang masuk Islam, beliau tanya, apa betul kalian itu orang ahli kitab itu mengenali Rasulullah seperti mengenali anak kalian sendiri? Malah si pendeta ini jujur mengatakan, bahkan lebih dari itu, bahkan saya lebih kenal Muhammad daripada anak saya sendiri. Kenapa? Karena Muhammad itu ciri-ciri fisiknya, bahkan kapan dia lahir, di mana, sampai hijrahnya kapan, itu semua Allah ceritakan. Gitu ya. Makanya siapa? Salman Al-Farisi, beliau ketemu Nabi itu dari apa? Karena dibilangi sama pendeta, karena beliau ikut pendeta Nasrani. Inilah saatnya Nabi terakhir itu akan pindah dari padang pasir ke negeri yang banyak bukit batu dan pohon kurma, maksudnya Madinah. Akhirnya pindah ke sana, akhirnya jadi tahu sampai hijrahnya kapan tahu. Ya, termasuk diterangkan di dalam nanti wafatnya bagaimana, wafatnya di mana itu tahu, ada keterangan di sana. Bahkan nanti di akhirat seperti apa itu tahu. Baca Muhammad itu diceritakan sampai wafatnya nanti bagaimana, di mana itu kami tahu. Tapi kalau anak saya, mungkin sekarang saya tahu dia bagaimana, tapi nanti dia bagaimana saya tidak tahu. Paham ya? Jadi begitu. Tetapi segolongan dari di antara mereka ahli kitab itu, mereka menyembunyikan kebenaran itu padahal mereka mengetahui. Yang tidak jujur. Segolongan itu ya pendeta-pendeta yang kafir. Ya, kalau pendeta-pendeta yang jujur, yang objektif ya menyampaikan kebenaran apa adanya. Lah kenapa mereka sembunyikan? Karena kepentingan dunia. Ya, karena sombong, karena kepentingan dunia, karena takut kesaingan, takut kehilangan umat, gitu ya. Takut posisi mereka merasa umat yang dilebihkan, diambil posisinya oleh umatnya Nabi Muhammad, maka mereka sembunyikan kebenaran itu, gitu ya. Segolongan. Segolongan itu siapa? Yaitu pendeta-pendeta yang kafir. Gitu ya. Jadi gitu. Terus maka karena mereka sembunyikan, mereka belokkan ciri-ciri Nabi terakhir di kitab suci mereka juga mereka belokkan, maka banyak orang yang tidak tahu kebenaran. Banyak orang yang ikut-ikutan pendeta mengingkari beliau, tidak percaya kepada kerasulan beliau. Sehingga banyak orang yang tidak iman di awal-awal dakwah beliau. Kalaupun iman cuma sedikit. Nah, tidak imannya manusia di zaman itu di awal-awal dakwah beliau itu boleh jadi membuat Nabi itu meragukan kerasulannya. Ya, bukan terjadi, tapi boleh jadi. Ya, boleh jadi membuat beliau ragu. Memang saya itu Nabi atau bukan? Gitu ya. Kalau Nabi, kenapa orang-orang tidak ada yang mau iman? Ahli kitab pun tidak mau iman. Pendeta-pendeta tidak mau iman. Memang saya itu Nabi atau bukan? Gitu ya. Maka untuk meyakinkan Nabi supaya beliau tidak ragu-ragu atas kerasulannya, wahai Nabi, kebenaran itu dari Tuhan engkau. Paham ya? Hujahnya jelas, buktinya jelas. Gitu, argumentasi engkau kuat. Kalau engkau uji debat, engkau punya argumentasi, punya dalil, punya hujah. Maka yaitu yang kamu pegang. Ya, itu yang engkau pegang. Kebenaran itu dari Tuhan engkau. Diwanti-wanti, engkau jangan sekali-kali menjadi di antara orang-orang yang ragu-ragu. Paham ya? Kamu jangan terpengaruh dengan sikap pemikiran mereka. Jangan-jangan engkau ikut ragu-ragu. Ya, jangan terpengaruh. Engkau jangan terpengaruh dengan sikap mereka. Engkau jangan menjadi bagian dari orang-orang yang ragu-ragu itu. Paham ya? Gitu. Soalnya kadang itu memang, kadang orang itu punya kebenaran. Tapi gara-gara semua orang tidak mau mengakui kebenaran itu, akhirnya orang itu terpengaruh. Gitu ya? Terpengaruh. Memang jangan-jangan saya itu benar. Jangan-jangan saya itu sesat. Kalau saya benar, kenapa semua orang kok tidak ada mempercayai saya? Gitu ya. Itu tidak boleh terpengaruh. Gitu ya. Jadi gitu. Jadi kita itu harus punya hujah. Kita itu yakin dengan kebenaran kita, bukan bukan fanatik, bukan fanatik kepada hujah. Kita juga. Kita itu percaya dengan kebenaran kita selama belum ada yang menggugurkan hujah kita. Ya.
Saya yakin ini, dasarnya ini, dalilnya ini. Salahnya mana? Ya, tunjukkan. Gugurkan hujah saya. Ya, kalau kamu benar, saya ikut kamu. Saya juga cari kebenaran. Ya, selama tidak ada orang yang menggugurkan hujah yang kita miliki, sebanyak apapun orang yang tidak mempercayai, ya sudah kita tetap. Ya, jadi Islam itu agama hujah. Agama hujah, agama argumentasi, agama dalil, agama logika. Gitu ya. Gitu. Makanya disabdakan oleh Nabi, la dina liman la aqlalah. Tidak ada agama bagi orang yang tidak menggunakan akal. Jadi tidak boleh terpengaruh apapun. Paham ya? Jadi gitu. Itu yang Allah yakinkan kepada Nabi. Terus kenapa mereka itu tidak ikut kebenaran? Akhirnya kan orang itu kiblatnya macam-macam, gitu ya. Menghadap ke sini, menghadap ke situ. Sudah, biarkan saja. Yang penting kamu itu benar, kamu punya dalil, punya hujah. Biarkan saja, karena bagi setiap kaum punya penghadapan sendiri-sendiri, tempat kaum itu memalingkan wajahnya kepadanya, memalingkan diri kepadanya. Paham ya? Ya sudah, biarkan. Memang kaum itu punya kiblat sendiri-sendiri, punya penghadapan sendiri-sendiri, sudah, biarkan saja. Lalu gimana sikap kita menyikapi banyak macam-macam kiblat, macam-macam keyakinan, macam-macam pendapat? Bagaimana? Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Berarti hakikatnya apa? Hakikatnya ada orang punya penghadapan yang beda-beda, punya keyakinan yang beda-beda, punya kiblat yang beda-beda. Itu hakikatnya itu sudah dikehendaki oleh Allah. Kalau Allah menghendaki sama semua ya bisa. Tapi faktanya beda-beda, ya berarti Allah menghendaki. Nah, terus untuk apa? Untuk dijadikan saingan atau sarana berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, kalau sama semua kan tidak ada tantangan, tidak ada saingan untuk berlomba dalam kebaikan. Paham ya? Jadi gitu. Ternyata agama dibuat beda-beda, itu pendapat dijadikan beda-beda, keyakinan dibuat beda-beda, itu dibuat oleh Allah menurut ayat ini bukan untuk saling memusuhi, bukan untuk saling membenci, bukan untuk saling menghancurkan dan lain-lain, tapi itu dalam Islam dibuat untuk sarana berlomba-lomba dalam kebaikan. Paham ya? Supaya ada partner, ada ada untuk perlombaan. Perlombaan itu kan butuh apa? Musuh ya, butuh musuh supaya ada lawan tandingnya. Nah, kalau tidak ada lawannya mau bertanding sama siapa? Tapi bertandingnya apa? Untuk kebaikan. Paham ya? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu bukan. Jadi orang kafir itu tidak boleh dimusuhi. Ya, orang kafir tidak boleh dimusuhi. Tidak boleh dimusuhi. Allah membuat orang kafir itu bukan untuk dimusuhi, untuk dibenci, untuk direndahkan, untuk dijelekkan, dikafir-kafirkan, bukan. Tapi untuk diajak berlomba dalam kebaikan. Paham ya? Itu ya. Berlomba dalam kebaikan. Ya. Gitu ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Ya, berlomba-lomba dalam kebaikan itu secara khusus apa? Secara khusus ya berlomba-lomba kuat-kuatan hujah, gitu ya. Kekuatan dalil, kekuatan argumentasi. Kamu punya pendapat gitu, saya punya pendapat begini. Nah, mari kita kuat-kuatan dalil. Termasuk fastabiqul khairat. Paham ya? Jadi gitu. Kamu anggap Yesus anak Tuhan. Saya meyakini Yesus itu hamba Allah dan Rasul Allah, bukan Tuhan. Nah, nanti mana hujahnya yang lebih kuat? Itu termasuk kategori fastabiqul khairat. Paham ya? Bukan untuk saling membenci, kuat-kuatan hujah. Termasuk beda-beda dalam hal furu' itu juga adalah seperti itu. Ya, untuk berdialog, berdiskusi, nanti mana yang hujahnya lebih kuat. Nah, jadi kita itu memang diciptakan oleh Allah seperti itu, beda-beda, macam-macam sebagai sarana perlombaan untuk siapa yang lebih baik. Ya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Kenapa? Karena dimanapun kalian berada, nanti Allah akan datangkan kalian semua.
Nanti di akhirat semua akan didatangkan kepada Allah. Di sana oleh Allah akan ditunjukkan siapa yang menang, siapa yang kalah dalam perlombaan itu. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Berarti sekarang itu kita itu berlomba terus ya. Jangan mau kalah dengan orang lain. Termasuk kalah benar, kalah hujah, kalah apa gitu harus kita mumpung masih hidup. Ya. Jadi nanti kapan-kapan kita dihadapkan kepada Allah, di sana kita di posisi orang yang menang. Itu kan enak. Gitu ya. Gitu. Makanya kalau ada pendapat-pendapat beda-beda gitu, mestinya mumpung masih hidup, kita meyakinkan dulu gitu ya, bahwa kita itu di posisi yang benar. Berarti gimana? Berarti dia harus tahu, saya itu ikut ini hujah saya ini. Terus orang kok punya pendapat begitu ya, hujahnya kita harus tahu. Apa hujahnya dia? Ya. Terus hujah kita apa? Kita pertemukan dengan hujahnya dia. Mana yang lebih kuat? Nah, ternyata saya lebih kuat, alhamdulillah. Jadi gitu ya. Cuma biasanya orang itu males ya, gitu. Mana sempat gitu-gitu. Kan nggak sempat ya, gitu. Nggak sempat karena apa? Jadi itu sebetulnya kalau orang begitu tanda keseriusannya. Tanda keseriusannya untuk mencari kebenaran. Biasanya orang kan boro-boro mempertanyakan hujah yang itu. Hujah yang dia yakini sendiri itu enggak tahu, itu ya. Boro-boro. Belum dipelajari. Belum sempat, enggak sempat karena sibuk ini, sibuk itu, repot ini, repot itu. Mana sempatnya mikir yang gitu-gitu. Dianggap enggak penting, itu sebetulnya kurang serius ya. Kalau paham ya, jadi kalau dia serius ya mestinya kan takut dia, mestinya kan takut. Ada saya tuh punya pendapat begini, orang punya pendapat begitu. Bagaimana nanti kalau di hadapan Allah ternyata dia yang benar, saya yang salah. Mestinya kan takut ya. Terus dia cari, tapi orang itu kurang serius. Makanya kalau orang menyikapi seperti itu, nanti wawasan keagamanya semakin dalam, semakin luas. Di antara hikmahnya ya supaya pemahaman keagamanya semakin dalam, semakin luas. Dengan adanya perbedaan-perbedaan itu, kalau orang itu mau menyikapinya seperti itu. Terus kembali tentang kiblat ya, supaya tidak disalahpahami, dikira menghadap kiblat itu kalau di Madinah saja, maka diulang lagi. Di mana saja kamu keluar, dari mana saja kamu keluar, palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya menghadap ke Ka'bah itu kebenaran dari Tuhan engkau. Allah tidak lalai terhadap apa yang kalian kerjakan, baik yang mengimani maupun yang menentang. Allah tidak lalai. Semua akan dibalas oleh Allah sesuai dengan sikapnya masing-masing. Jadi dimanapun. Cuma yang dipertanyakan itu kok khorojta ya. Min haitsu kharajta. Kamu keluar dari manapun. Ya. Mestinya kan dimanapun kamu berada. Atau dimanapun kamu sholat. Gitu ya. Tapi enggak, itu khorojta. Gitu. Ini mengisyaratkan bahwa apa? Mengisyaratkan kenapa kok kamu keluar. Padahal itu maksudnya dimanapun kalau kamu sholat. Menghadap ke arah Masjidil Haram. Gitu ya. Tapi kok kamu keluar? Ini mengisyaratkan bahwa orang mukmin itu setiap sholat harus keluar ke masjid, gitu ya, keluar. Kamu keluar dari rumahmu yang dimanapun, gitu ya, di rumahmu di Indonesia, rumahmu di Inggris, rumahmu di Eropa, dimanapun, gitu ya, kamu keluar. Berarti setiap sholat harus keluar, gitu ya. Kita yakini seperti itu. Jadi kapan-kapan kita sholat kok enggak keluar di rumah itu karena ada darurat, mudarat, sesuatu yang tidak mungkin. Karena Nabi dicontohkan selama hidup tidak pernah sholat itu tidak keluar ke masjid. Para sahabat-sahabat juga tidak pernah sholat itu tidak keluar ke masjid. Sampai ada riwayat sahabat Sya'ban gitu ya. Itu sampai beliau itu berkilo-kilo, sekitar 7 kilo ya. Gitu. Ketika Nabi didatangi, mana rumahnya Sya'ban, jauh, ternyata di sana sampai waktu duha ya. Subuh sampai waktu duha berapa jam itu ya. Kira-kira 7 kilo. Itu beliau itu lo berangkat ke masjid, gitu ya. Gitu ya. Jangan sampai ada laki-laki ya sehat, ya enggak ada urusan apa-apa, enggak sakit, terus sholat di rumah, jangan sampai. Itu.
Itu yang disampaikan. Ada pertanyaan? Tidak ada, sudah jelas semua ya. Saking jelasnya, saking gamblangnya, sampai tidak ada pertanyaan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun Ustaz. Oke, sami-sami.